Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia, NIM J1B 019103, Prodi Teknik Pertanian. Kali ini saya akan membahas tentang metode hidroponik. Membahas metode hidroponik ada 6. 1. Sistem sumbu. 2. Sistem rakit apung. 3. Sistem MPT. 4. Sistem irigasi tetes. 5. Sistem pasang surut. Dan terakhir yang keenam, sistem aerobik. 1. Sistem sumbu. Sistem sumbu adalah metode hidroponik yang paling sederhana, di mana akar tanaman tidak menyentuh air secara langsung, melainkan dibantu oleh sumbu untuk mengalirkan atau pemberian nutrisi. Sistem sumbu yang sering digunakan yaitu kain panel, tali fibrosa, sumbu obor tiki, tali rayon, dan lainnya. Dalam pelaksanaan sistem sumbu ini tentu ada namanya kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari sistem sumbu ini: 1. Biaya yang murah. 2. Bentuk yang sederhana sehingga mudah diaplikasikan. 3. Mudah untuk dipindahkan. Selanjutnya, kekurangan dari sistem sumbu ini: 1. Sulitnya mengontrol pH air dikarenakan jumlah tanaman yang sangat banyak. 2. Sistem sumbu hanya digunakan untuk tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Kedua, sistem rakit apung atau water culture system. Sistem rakit apung merupakan sistem hidroponik modern yang dikembangkan oleh Mazzantini pada tahun 1976 di Italia. Sistem rakit apung merupakan sistem yang sederhana untuk hidroponik aktif dan tidak memerlukan alat yang banyak. Sistem rakit apung ini menggunakan box sebagai wadah, styrofoam, dan aerotop. Kelebihan dari sistem rakit apung ini yaitu: 1. Biaya murah. 2. Bahan yang digunakan mudah ditemukan. 3. Perawatan mudah. Dan keempat, hemat air dan nutrisi. Kekurangan dari sistem rakit apung ini: 1. Akar tanaman lebih mudah busuk dikarenakan terus tergenang di air. Kedua, kadar oksigen sedikit. Dan ketiga, sistem rakit apung tidak cocok digunakan di luar ruangan. 3. Sistem NFT. Sistem NFT merupakan sistem hidroponik yang akar tanamannya tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Kelebihan dari sistem NFT ini: 1. Pemberian air dan nutrisi yang stabil. 2. Keuntungan lebih banyak. 3. Perawatan lebih mudah. 4. Pertumbuhan tanaman lebih optimal. Kekurangan dari sistem NFT ini: biaya mahal, tidak cocok untuk pemula, dan rentan terhadap penyakit. 4. Sistem irigasi tetes. Sistem irigasi tetes merupakan salah satu metode sistem hidroponik yang meneteskan larutan secara perlahan yang langsung pada akar tanaman. Selain itu, sistem irigasi tetes disebut dengan sistem vertigasi dikarenakan pengairan yang selalu dilakukan secara bersamaan. Kelebihan dari sistem irigasi tetes ini: 1. Pemberian nutrisi sesuai dengan umur tanaman. 2. Akar tanaman lebih mudah tumbuh. 3. Bebas dari penyakit. Dan 4. Penggunaan pupuk dan nutrisi lebih tepat. Kekurangan dari sistem irigasi tetes ini yaitu: 1. Biaya yang mahal. 2. Membutuhkan wawasan yang luas. 3. Perawatan yang intensif. Dan keempat, perawatan pada sistem perairan menyebabkan menurunnya hasil pertanian. 5. Sistem pasang surut. Sistem pasang surut adalah sistem hidroponik yang dilakukan dengan cara pemompaan air dari penampung yang diteruskan ke media untuk membasahi akar tanaman. Dengan pengaturan waktu, air yang di media akan turun ke bak penampung. Pengaturan waktu dipasang di alat sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kelebihan dari sistem pasang surut ini: 1. Pemberian air, nutrisi dilakukan secara periodik. Kedua, suplai oksigen lebih baik. Dan ketiga, memudahkan dalam proses perawatan. Kekurangan dari sistem pasang surut ini yaitu: 1. Biaya yang mahal. 2. Kualitas nutrisi yang kurang baik karena terus
digunakan gitu. Terus ketiga, bergantung pada pemakaian listrik. Terakhir dari metode hidroponik yaitu aerobik. Aerobik adalah sistem hidroponik yang dimana pemberian air atau nutrisi dilakukan dengan cara disemprot. Pada sistem ini, akar tanaman digantung di wadah. Kelebihan dari sistem aerobik ini: 1. Mampu mengendalikan akar tanaman. 2. Memenuhi kebutuhan air. 3. Keragaman nutrisi diatur sesuai dengan umur tanaman. 4. Dapat dijadikan sebagai media eksperimen. Selanjutnya, kekurangan dari sistem aerobik ini: 1. Biaya investasi dan perawatan yang mahal dan mudah terserang penyakit. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang metode hidroponik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.